Ini pemakaman yang pertama, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah berada di sini. Inilah makam yang pertama yang akan kita temui. Kita lihat di pemakaman Baqi, itu adalah makamnya Sayyidah Fatimah Zahra. Ini adalah makamnya putri-putri Rasulullah yang tiga. Yang tiga yaitu, menjadi pertanyaan, kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah? Karena Sayyidina Utsman itu dimakamkan di Baqi, padahal meninggalnya, wafatnya juga di Madinah. Tapi kenapa kok dimakamkan di Baqi, tidak di sampingnya Rasulullah? Apakah sahabat-sahabatnya Sayyidina Utsman membenci Sayyidina Utsman sehingga beliau tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah? Kita akan jawab nanti setelah. Insyaallah. Subhanallah, betapa sederhananya makam beliau, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, namun ternyata makamnya sedemikian sederhananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saya berada di kota Madinah dan berada di Masjid Nabawi. Ini adalah pintu 1 dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini memiliki pintu-pintu dan semuanya itu diberi nomor. Dan di pintu 1 ini adalah pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam. Ini pintu Babus Salam. Jadi untuk bisa masuk berziarah ke Rasulullah, kalau tidak mempunyai tasrih, tidak mempunyai surat izin, maka semua para jemaah bisa masuk dari pintu ini. Tapi khusus untuk orang laki-laki. Kalau jemaah perempuan tidak diperkenankan untuk berziarah atau masuk dari pintu ini. Jadi ini sekarang waktu sore hari setelah sholat asar, semua jemaah diperbolehkan untuk masuk, namun tidak bisa untuk ke Raudhah, hanya lewat saja di samping makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini para jemaah semuanya dari sebelah sana dibuat memutar oleh para petugas karena biar tidak terjadi kemacetan, dan nantinya mereka akan masuk dari sini, dari pintu 1, dan akan keluar dari pintu 41. Dan sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke pemakaman Baqi karena bertepatan dengan bulan kelahirannya Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan Jumadil Akhir, yaitu beliau Sayyidah Fatimah dilahirkan tanggal 22 Jumadil Akhir. Dan hari ini saya akan ke sana untuk berziarah, sekaligus ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua di manakah letak makamnya, dan juga beserta para putrinya Rasulullah juga yang lain, yang 4. Nanti kita akan ke sana, kita akan perlihatkan seperti apakah makamnya, kesederhanaannya dan tata letaknya, agar kalau teman-teman semuanya pergi berziarah ke kota Madinah, masuk ke pemakaman Baqi, itu tidak usah tanya-tanya ke orang, bisa langsung cari tempatnya, dan disitulah makamnya Sayyidah Fatimah beserta putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 3. Mungkin bagi teman-teman tidak asing lagi siapakah putri-putri Rasulullah dari Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Fatimah itu adalah putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW yang ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah. Yang putri ada 4, kemudian yang putra ada 3 orang. Jadi yang putri ini
putri Rasulullah yang keempat yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, ada Sayyidah Ummu Kulsum, kemudian ada Sayyidah Zainab, dan yang terakhir ada Sayyidah Ruqayyah. Dan makamnya semuanya itu ada di pemakaman Baqi. Semua orang-orang beristirahat di sini. Mereka menikmati pemandangan di samping Masjid Nabawi, karena dari arah sini mereka bisa melihat secara jelas kubah hijau yang berada di atasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada tepat di atasnya makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah ini bisa menjadi pertanyaan kepada kita, karena Sayyidina Utsman itu dimakamkan di Baqi, padahal meninggalnya wafatnya juga di Madinah. Tapi kenapa kok dimakamkan di Baqi, tidak di sampingnya Rasulullah? Apakah sahabat-sahabatnya Sayyidina Utsman membenci Sayyidina Utsman sehingga beliau tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah? Kita akan jawab nanti setelah berada di pemakaman Baqi. Mari kita lanjut ke pemakaman Baqi. Untuk dibukanya pemakaman Baqi ini, kalau waktu sore dari habis sholat asar, setelah sholat asar itu dibuka sampai nanti mendekati waktu maghrib, dan ketika maghrib sudah kurang 1 jam, maka pemakaman Baqi ini sudah ditutup kembali. Untuk dibukanya pagi hari dari habis subuh biasanya sudah dibuka, dan sekitar jam 8 itu sudah mulai ditutup. Tidak menentu waktu tutupnya, kadang sebentar dibuka langsung ditutup lagi. Jadi tapi untuk waktu paginya itu biasanya dibuka, dan setelah sholat asar itu juga biasanya dibuka, karena biasanya ada pemakaman jenazah dan para peziarah dipersilahkan untuk bisa berziarah ke dalam. Ini kita sudah dekat di pemakaman Baqi. Namun di pemakaman Baqi ini banyak petugas di dalam, banyak polisi yang bertugas untuk berjaga-jaga, karena kalau tidak dijaga pastinya orang-orang akan mengerumuni pemakaman yang berada di dalam pemakaman Baqi. Pasti banyak penyimpangan yang akan dilakukan, sehingga polisi senantiasa berjaga-jaga di sini. Kita matikan dulu kameranya. Di sini menanjak, naik ke atas. Mari kita panggil salam terlebih dahulu. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna qadam ajalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahlil Baqi al-gharqad. Di tempat pertama baru pertama kali kita masuk ke sini. Ini adalah pemakamannya Sayyidah Fatimah Zahra. Ini adalah pemakamannya Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Sayyidina Abbas, ada juga Sayyidina Hasan bin Ali, ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian ada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Al-Shadiq berada di pemakaman ini, berada di dalam sana. Ini pemakaman yang pertama, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah ada berada di sini. Inilah makam yang pertama yang akan kita temui. Kita lihat di pemakaman Baqi, itu adalah makamnya Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah, putri bungsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi istrinya
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian di sampingnya lagi, nah di sini ini adalah makamnya putri-putri Rasulullah yang tiga. Yang tiga yaitu Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian ada Sayyidah Ummu Kulthum. Jadi di sini yang tiga putrinya berada di sini dan Sayyidah Fatimah berada di sebelah sana. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum. Kulluhunna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya wahina. Salata. Kemudian dari pemakaman ini yang di sana pertama, kemudian ini yang kedua. Kita menuju yang ketiga. Di sini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 9. Jumlahnya ada 9. Ini ada di sini. Berada di sini. Di sini adalah istri-istri Rasulullah, yaitu ada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Ummu Habibah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Zainab binti Huzaimah, Sayyidah Zainab binti Jahshin, kemudian ada Sayyidah Ummu Salamah, kemudian yang terakhir ada Sayyidah Juwairiyah. Semuanya yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam peta ini ada 3 makam, yaitu makamnya Sayyidina Sufyan bin Harith, ada Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar, kemudian Sayyidina Uqail bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu banyak para jemaah yang berziarah ke pemakaman Baqi ini, setiap hari tidak pernah sepi. Namun subhanallahnya, meskipun di sini adalah pemakaman kuburan, namun pemandangannya tidaklah seperti pemakaman-pemakaman seperti lumrahnya. Di sini terlihat begitu indah, begitu sejuk dan tidak menakutkan seperti kuburan-kuburan yang lainnya. Karena memang mungkin di sini bukan orang-orang biasa yang dimakamkan di sini, namun adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua memperjuangkan agama Rasulullah, mencintai Rasulullah, hidup bersama Rasulullah dan melihat secara langsung bagaimana sifat Rasulullah, kedermawanannya Rasulullah, tingkah laku semuanya Rasulullah, semuanya mereka perhatikan dan mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena itulah pemakaman di sini tidak mengerikan, tidak menakutkan, bahkan menjadi pemandangan yang sangat indah. Sampai ke sebelah sana, di sini dimakamkan sekitar 10.000 para sahabat, semuanya dimakamkan di sini dan tidak dipindah. Kalau para sahabat ini tidak akan dipindah. Yang dipindah itu yaitu para jenazah yang seperti orang-orang jemaah umroh yang meninggal di sini dan mereka mendapatkan kesempatan untuk dimakamkan di sini. Namun setiap 4 tahun sekali pemakaman di sini itu akan dibongkar untuk digantikan dengan jenazah yang lain dan akan dipindahkan ke tempat yang lain yang sudah disediakan. Jadi di sini tidak permanen ya pemakamannya. Jadi setiap kali ada orang meninggal bisa dikuburkan di sini, bisa dimakamkan di sini, karena sistemnya bongkar pasang. Dan ada sebagian yang di sana, sebelah sana itu makamnya dicor. Jadi tidak usah menggali lagi, setiap kali ada jenazah tinggal dibuka dan ditutup, bisa dibuka lagi dan ditutup lagi, tidak usah menggali-gali seperti pemakaman atau kuburan biasanya. Subhanallah. Di sini terlihat begitu indah, begitu sejuk. Tidak pernah saya pergi ke kuburan, ke pemakaman dan pemandangannya seperti ini.
Dan di arah sana adalah makamnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan beliau dimakamkan di sana. Dan juga sempat menjadi pertanyaan saya, menjadi pertanyaan besar, kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Itu menjadi pertanyaan yang sangat janggal bagi saya, kenapa Sayyidina Utsman dimakamkan di sana, tidak dimakamkan dekatnya Rasulullah, padahal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Apakah gerangan yang menyebabkan para sahabat tidak menempatkan Sayyidina Utsman berada di sampingnya Rasulullah? Nanti ketika saya sudah berada di sana, saya akan coba menjawab. Dari sekian buku sejarah yang saya baca, ternyata alasannya sangat mengejutkan. Dan kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah, itu atas permintaannya Sayyidina Utsman sendiri. Sambil kita berjalan di pemakaman Baqi ini, maka agar tidak kita cuma sekedar berjalan, hendaknya kita membaca surat Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Fatihah, dihadiahkan kepada seluruh orang yang berada di pemakaman Baqi ini, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ahli al-Baqi al-Gharqad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disinilah makamnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khulafaur Rasyidin. Beliau terkenal sangat dermawan, tutur katanya sangat lembut, tingkah lakunya sangat lembut, dan makam beliau sangat sederhana sekali. Insyaallah, subhanallah, betapa sederhananya makam beliau, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, namun ternyata makamnya sedemikian sederhananya. Kalau saja andaikan beliau mungkin ada di Indonesia atau di tempat lain, mungkin akan di keramik, akan diberi bunga-bunga seperti yang kita kenal di Indonesia. Makam-makam orang yang soleh itu makamnya luar biasa, dipagar, diberi cat emas dan semacamnya. Namun di sini beliau sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai sahabat, makamnya sedemikian sederhana, insyaallah. Adapun alasan kenapa Sayyidina Utsman tidak dimakamkan di sampingnya Rasulullah seperti halnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yaitu adalah ketika Sayyidina Utsman masih hidup, beliau pernah berpesan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ketika aku nanti sudah meninggal, aku sudah wafat, maka jangan kuburkan aku di sampingnya Rasulullah seperti halnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena aku takut orang-orang Islam nanti beranggapan bahwa Khulafaur Rasyidin itu wajib dan harus dikuburkan di sampingnya Rasulullah, padahal hal tersebut bukanlah suatu syariat dan bukanlah suatu kewajiban. Karena hal tersebut Sayyidina Utsman takutnya adalah ada salah faham dari para sahabatnya, ditakutkan Sayyidina Utsman juga harus dimakamkan di sampingnya Rasulullah, takut dianggap hal tersebut adalah sebuah syariat, dianggap sebuah kewajiban yang harus dilakukan, sehingga Sayyidina Utsman memaksakan diri agar tidak
dikuburkan di sampingnya Rasulullah. Bukannya Sayyidina Utsman tidak ingin berada di sampingnya Rasulullah, sama juga Sayyidina Utsman ingin berada di sampingnya Rasulullah meskipun dalam keadaan wafat. Namun hal tersebut beliau pilih untuk menyelamatkan syariat agama Islam atau ajaran agama Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, daripada nanti umatnya mengira bahwa Khulafaur Rasyidin dikira wajib dikuburkan di sampingnya Rasulullah. Maka beliau lebih memilih agar makamnya atau jasadnya dimakamkan jauh dari Rasulullah dan dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Semoga Allah memberkati beliau karena sudah memperjuangkan agama Islam, hidup bersama dengan Rasulullah, hidup memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua para sahabat Khulafaur Rasyidin itu meninggal wafat tidak seperti biasanya. Mereka ada yang diracun, mereka ada yang dibunuh. Dan seperti yang kita kenal, Sayyidina Ali itu meninggal dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang yang membenci beliau. Semua penegak agama Islam pasti akan ada yang membencinya. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada yang membencinya. Akhlaknya yang luar biasa, masih ada orang yang membencinya. Apalagi kita yang hanya orang biasa, dan perbuatan kita pasti banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Banyak tingkah laku dari kita yang mungkin tidak disenangi oleh orang lain. Namun Rasulullah yang Sekian video kali ini, mungkin nanti akan disambung dengan episode yang lainnya untuk pemakaman yang lainnya, karena di sini masih banyak yang belum sempat saya videokan, biar para teman-teman kalau berziarah ke kota Madinah masuk ke pemakaman Baqi ini bisa mengetahui ini pemakamannya siapa dan ceritanya seperti apa, agar tidak hanya berjalan di pemakaman Baqi namun juga mengetahui letaknya di mana dan ini makamnya siapa, nasab-nasabnya juga bisa kita mengetahuinya, dan itu pastinya bisa membuat hati kita lebih apa ya istilahnya, lebih terasa lah perjalanan kita, bukan hanya sekedar keliling-keliling kuburan, tapi mengetahui sejarahnya bagaimana, dan insya Allah akan ada bekas di hati kita untuk selalu mengikuti jejaknya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun ada penjelasan yang kurang tepat. Namun itulah kabar yang saya terima dari orang-orang yang dapat saya percaya kabarnya, dan juga dari buku-buku sejarah yang sudah saya baca. Sekian dari kota Madinah melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara mimbar dan ini juga makam yang sangat bersejarah. Ini ada Imam Malik, ini adalah Imam Nafi, gurunya Imam Malik, dan insya Allah nanti akan saya videokan di video selanjutnya.